Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan Raja kita. Kami bersyukur Tuhan.
kebajikan dan kemurahan selalu menyertai hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh datang ke tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, karena hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat membawa damai sejahtera, hadirat-Mu yang mengampuni dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh menerimanya untuk menjalani hidup-hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menyertai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Boleh berikan salam kiri kanannya, saudara. Kita percaya Allah hadir di tempat ini. Amen. Oleh karena kasih-Nya bagi kita semua. Oleh sebab itu kita mau menyanyikan, kita mau bermazmur bagi Allah kita. Cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian.
pujian yang paling meriah bagi Allah kita. Kita semua yakin bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, bahwa Allah baik setiap waktu dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, amin. Mari kita mau masuk ke gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sang dan kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan nafasi naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau katakan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian. Puji dia, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan nafasi naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Biarlah semua pujian kita diterima Tuhan dengan baik. Silakan jemaat kembali duduk. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tidak terhitung pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita, amin. Karena Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita yang setia.
buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lewat ini. Terima kasih di harinya Tuhan kami boleh ada di gerejamu ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Maka ajar kami kebenaran-Mu pada minggu ini Tuhan. Menjadi bekal kami untuk mengarungi paling tidak minggu depan ini. Sehingga setiap kami bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik di mata-Mu. Itulah kerinduan kami. Di sisa hidup ini, hidup kami menyenangkan Tuhan. Yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Silakan duduk kekasih Tuhan. Ada shalom semuanya. Ya, mungkin beberapa saudara yang sudah kenal saya cukup lama bertanya-tanya, kenapa saya pakai jas gitu. Ya, ini sesuatu yang langka. Sejak 10 tahun saya mengembalakan gereja, jas ini sudah saya tanggalkan. Hanya saya pakai waktu-waktu tertentu, itu pun kalau diundang gereja lain. Ya, di tempat kami, bahkan sakramen perjamuan kudus pun saya santai saja. Kemudian juga sakramen pernikahan juga santai saja pakaiannya. Saya pakai jas ini karena saya ingin ngomong ini sama saudara. Pertama, terima kasih buat semua gereja ini. Ya, saya sudah di sini diundang sejak berapa tahun yang lalu ya Pak Kinoto ya. Ya, dan saya rasa kita sudah belajar melayani bersama-sama begitu. Kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu yang lalu terakhir saya kesini saya bilang saya sudah menolak pelayanan minggu dan tengah minggu di Jakarta dan di luar kota. Dan saya pakai jas ini karena saya menghormati saudara. Saya berterima kasih buat kerjasama pelayanannya selama ini mempercayakan mimbar ini kepada saya. Jadi saya ingin berkata bahwa ini pelayanan saya terakhir di sini. Ya Bapak Ibu ya, jadi minta izin untuk di waktu-waktu berikutnya saya mau fokus pelayanan dengan secara digital, secara online. Jadi saya memang tidak lagi melayani keluar, ya baik di lingkungan di sekitar Jakarta, Jabodetabek, apalagi keluar kota. Saya hanya fokus di gereja yang saya dipercayakan Tuhan dan tengah minggu dan sisa waktunya saya mau melayani di online. Jadi kalau Bapak nanti Ibu rindu pengajaran saya tinggal cari di YouTube aja ya. Saya mengajar di situ. Jadi terlebih Pak Kinoto, Bu Junkian itu mestinya sih tahun ini selesai sarjana teologianya. Jadi saya rasa tenaga pengajar di sini dengan Pak Joko, Pak Kinoto, Bu Junkian dan teman-teman lainnya sudah cukup mumpuni gitu ya. Dan saya rasa gereja ini akan terbang dengan tim yang luar biasa ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti bertanya-tanya kenapa Pak saya kesini nggak mau kesini lagi, apakah kenapa bukan itu ya. Saya izinkan saya mau fokus. Saya sudah putih rambutnya. Jadi kalau kata Mazmurnya Musa umur 70-80 tahun, sisa waktu saya 20 tahun, saya mau lebih efektif lagi ya. Badan saya ini udah gak bisa lagi kemana-mana gitu ya. Terlalu capek gitu, jadi saya mau fokus aja di studio saya untuk melayani secara recording dan di broadcast di dunia digital gitu ya saudara ya. Dan hari ini saya mau mengajar sesuatu, saya berharap semuanya memahami ini. Ya, terutama para leaders di sini, apalagi Bapak Ibu yang pernah saya ajar tentang mata pelajaran homiletik ya, ilmu berkhotbah. Tolong diperhatikan ini ya. Ini masalah yang sederhana tapi masih menjadi penyakit di dalam banyak praktek pelayanan para pengkhotbah dan juga para hamba-hamba Tuhan, yakni terbiasa memperkosa firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba dimunculkan slide saya yang saya siapkan untuk saudara semuanya. Ya, nanti kalau misalnya ini butuh silakan minta ke multimedia karena sudah saya berikan dan silakan dipergunakan untuk belajar saudara. Kita akan belajar dari Kejadian 28 ayat 7. Saya memakai terjemahan baru 2. Kalau Bapak Ibu ada berkat beli Alkitab terjemahan baru 2 karena meskipun saya belum menggalinya secara utuh tapi penerjemahannya better, more than Alkitab terjemahan baru yang biasanya kita pakai ya. Jadi silakan dibeli dengan membeli Alkitab terjemahan baru 2, Bapak Ibu mendukung LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saya udah punya Alkitab, bukan masalah itu. Kita mendukung LAI. Kita nggak bisa ngasih 1 juta, 2 juta per bulan, tapi dengan beli Alkitab mereka terjemahan baru 2 ini, kita mensupport mereka ya. Ya, sama-sama kita baca Kejadian 28 ayat 7, demikian firman Tuhan. Yakub pun mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Tentu Bapak Ibu paham cerita Yakub dan Esau, cerita orang tua mereka Ishak dan siapa Ishak istrinya? Ayo,
Siapa ya? Ribka. Ya, kalau Bapak Ibu sekolah minggu sejak kecil, ini cerita yang sudah katam gitu di kepala kita soal mereka. Yakub di Padan Aram. Yakub di Padan Aram ini dengan durasi waktu yang gak sebentar Bapak Ibu. 20 tahun. Ya, cukup lama. Ya. Dari mana saya berkata 20 tahun? Karena informasinya bisa kita dapatkan dalam Kejadian 31 ayat 38. Saya baca buat saudara, kalau ayat di depan ini terlalu kecil buat saudara. Kejadian 31 ayat 38, demikian firman Tuhan. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Itu perkataan Yakub kepada pamannya yang namanya Laban. 20 tahun loh aku bantu kamu loh. Ya, kambing betinamu itu tidak pernah ada yang keguguran kalau lagi bunting. Terus juga jantanmu sama sekali nggak pernah kumakan. Aku kerja melayanimu bapak mertua, notabene pamanku sendiri, tulus 20 years, 20 tahun. Nah saudara, bukan waktu yang sebentar. 20 tahun itu waktu yang cukup. Nah tentu Bapak Ibu ingat kenapa Yakub ada di Padan Aram. Padan Aram itu ada di Haran. Ya, nanti saya perlihatkan juga petanya sekitar ada di ujung utara dari tempat tinggal Yakub bersama dengan orang tuanya yang di Beersheba. Ya. Kenapa Yakub ada di Padan Aram? Ini alasannya terdapat dalam Kejadian 27 ayat 42 sampai 45. Perhatikan demikian. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat padanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Saudara, dari ayat ini nanti Bapak bisa baca lagi di rumah. Alasan Yakub pergi ke Padan Aram itu karena diminta oleh ibunya Ribka. Karena Ribka baru mendengar dari babunya, dari budaknya, bahwa budaknya mendengar Esau keluar dari kemah bapaknya Ishak sambil menggerutu. Pokoknya nanti sebentar lagi bapakku mati, kalau waktu dukaku, apa tuh kalau orang Chinese Pak? Kalau habis berduka tuh udah waktu apa namanya? Ini kayak Chinese tapi nggak ngerti ya. Ada istilahnya kan gitu ya. Atau orang Batak ada istilahnya kan. Pokoknya kalau orang Islam tuh masa hijah apa? Ya masa idah ya itu ya. Itu sampai suaminya kira-kira udah waktu baru boleh dia pakai baju warna-warni dan lain sebagainya. Sampai bapakku nanti waktu berkabungnya selesai, ya, aku akan bunuh adikku itu. Kurang lebih begitu. Sambil menggerutu didengar sama budak-budak yang lain, ada budaknya Ribka ngomong sama nyonyanya, tadi anak sulungmu itu rencana loh, dia menggerutu loh, dia mau bunuh anakmu yang bungsu, anak kesayanganmu Yakub. Maka berdasarkan itu, Ribka ngomong kepada Yakub, kamu sekarang pergi cepat-cepat ke rumah saudaraku Laban, pamanmu. Itu bukan orang lain, di Haran sana. Pokoknya sampai di sana nanti aku kalau udah reda, kalau kakakmu emosinya sudah reda, aku akan menjemput kamu. Pokok tinggallah di situ sampai kakakmu emosinya reda. Itulah alasan kenapa Yakub pergi, slide berikutnya, dari Haran. Saudara, Haran ini ada di ujung utara di sini, ya. Kemudian tempat tinggalnya Yakub ada di ujung paling selatan, Beersheba. Kalau Bapak Ibu ingat, Beersheba itu adalah sebuah desa di mana di mana Ishak akhirnya menggali sumur yang pernah digali oleh bapaknya Abraham, kemudian ditutup sama orang-orang Filistin, kemudian digali lagi dan muncullah mata air. Maka sejak saat itu Ishak, Ribka, anaknya Esau, Yakub dan seluruh kekayaannya tinggal dekat sumur Beersheba. Nah Bapak Ibu harus paham juga ya, bahwa kenapa tinggalnya di situ nggak tempat lain, karena ada sumurnya, ada airnya. Ini padang gurun Bapak Ibu, ya. Jadi kehidupan itu ada di air, makanya seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Di daerah timur tengah sana, saudara, itu namanya desa. Ada desa di situ pasti ada mata air. Karena nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia mah di mana aja Bapak Ibu gali 5 meter ada air gitu nggak? Ya. Kecuali di daerah Kupang sana yang saya tahu memang agak susah, makanya Pak Jokowi bangun beberapa bendungan besar di sana untuk menampung air. Tapi di Indonesia kebanyakan air begitu mudahnya, begitu limpahnya.
Ya, makanya kadang-kadang kalau ada berkat gitu saudara agak main ke Ethiopia sana coba gitu ya. Supaya kita jadi orang Indonesia yang bersyukur gitu saudara. Kita sama air itu kadang-kadang, maafkan saya, nyuci mobil itu ya masih disabunin, airnya masih dibuang aja. Kenapa? Gue bisa bayar kok. Ya, bukan masalah bisa bayar apa tidak bisa bayar, muka-muka orang kaya semuanya di sini kan. Pasti bisa bayar. Tapi kita menghargai gitu air itu, ya. Di daerah Timur Tengah sana air susah, makanya kalau udah ketemu sumur, airnya berbuih-buih, itu pasti kumpul di situ. Ada komunitas, ada desa, ada kelurahan nantinya, ada kecamatan, ada provinsi, dan akhirnya ada negara. Kalau nggak ada air, impossible ada kehidupan di situ. Nah saudara, Yakub pergi jauh ke sana. Ya. Nah inilah dasar ayat yang saya mau bagi kepada saudara di minggu ini. Slide berikutnya. Nah saudara, orang-orang sekarang ini penyakitnya adalah maunya instan. Ya, nggak tahu, lihat kiri kan, maunya instan nggak? Ya, makanya anak saya sekolah di Atalia. Ya, beberapa tahun terakhir kan kita amazing sama produk es krim dari Taiwan apa dari Cina yang namanya. Kalau spelling saya salah, tolong dikoreksi. Apa tuh? Mixue. Enggak, spellingnya bukan begitu kalau orang itunya. Mise, ya di Villa Melati kalau bapak ibu rumah anak muda yang di Atalia di sebelah kanan tuh ada itu tuh es krim juga tuh baru tuh, ya rame itu ya. Kita tuh sukanya yang instan, ya sukanya yang gampang karena itu tinggal masukin bubuk ada mesinnya udah jadi es krim, ya. Coba es dung-dung. Ya, oh yang milenial nggak tahu es dung-dung ya. Kalau udah putih rambut gini pasti ngerti es dung-dung. Itu masih saya ingat banget, rumah saya di Kebun Jeruk. Terus saya sekolah di SD Lemuel di depan Kober Petamburan ya. Itu lewati Palmerah itu kalau pagi-pagi itu ada orang-orang pakai es diputer pakai telanjang dada. Itu es dung-dung tuh kenapa enak? Karena campur keringet, saudara. Ya. Karena masih manual itu dan memang enak sekali gitu ya. Jarang sekali sekarang es dung-dung itu ya. Nah, sekarang kita generasinya maunya instan. Saya nggak mau ngomong ke sana, saya mau ngomong ke dalam konteks kita berteologi ya. Konteks kita melayani bergereja. Banyak kita pelayanan maunya instan. Banyak kita mau khotbah instan. Bapak Ibu jadi pengkhotbah hari ini gampang. Ya kalau Bapak Ibu misalnya mau jadi khotbah nanti dikasih tugas Pak Joko, Pak Kinoto untuk misalnya mimpin komsel, gampang banget. Nonton aja YouTube ya, cari pendeta-pendeta, dengerin khotbahnya, catat poinnya, udah bisa khotbah. Kalau mau, gue khotbahnya mau yang lucu, dengerin aja Pak Gilbert, selesai. Mau khotbah yang agak dalam, coba cari pendeta-pendeta yang khotbahnya agak-agak dalam, bisa ya. Jadi pengkhotbah hari ini gampang, tapi pertanyaannya benarkah khotbah kita nanti itu khotbah yang sangat biblical dan bertanggung jawab dan menyenangkan hati Tuhan? Kita maunya instan dalam pelayanan, gereja kita belum lama, maunya instan, maunya besar, pelan-pelan saudara. Ya. Dan kenapa juga harus jadi besar begitu? Ya. Apakah kalau kita gerejanya dipercaya Tuhan kecil, kita akhirnya menjadi minder? Saya sudah melayani 10 tahun, gereja saya nggak sebesar gereja saudara, sama aja kurang lebih kalau ditotalin semuanya. Dan saya nggak pernah minder dengan teman-teman saya yang punya gereja besar. Kenapa? Ya karena kapasitas saya seperti ini, mau apa? Tuhan percayakan saya seperti ini gimana? Ya, toh faktanya saya nggak pernah minta-minta saudara. Pak Kinoto deket sama saya, pernah saya minta Pak Kinoto, saya tahu dia pengusaha besar. Pernah Pak? Jujur Pak? Nggak pernah. Padahal kalau Pak Kinoto, Starbucks yuk, gue cuap-cuap aja, pasti hatinya penuh dengan belas kasihan ya. Kalau saya, wah susah banget, dia pasti akan support saya. Saya nggak pernah. Ya di atas ya, tidak di atas ya. 20 tahun saya jadi pendeta, nggak pernah saya minta-minta kepada siapapun. Ya, kenapa? Ya karena saya tahu ini kapasitas saya seperti ini, dikasih jawaban, kasih tanggung jawab domba-domba Tuhan cuma sekian, ya sudah, layani dengan sungguh. Kalau ditambah Tuhan, haleluya. Kalau tiba-tiba jemaat pergi, bahkan pendeta saya yang pergi juga puji Tuhan. Ngapain sih no hard feeling banget gitu loh. Ngapain sakit hati terus kita jadi dendam, jadi sakit hati sama Tuhan, marah sama Tuhan, bikin kita cepat mati muda saudara. Ya. Makanya saya melayani, saya nggak berhentikan online. Ya, nggak tahu gereja-gereja lain banyak yang online-nya berhenti. Kemarin saya ketemu sama ketua sinode besar, yang kalau saya sebut namanya pasti saudara tahu karena ya ketua sinode saudara juga gitulah. Ya, yang apa? Sangat amazing gitu ya, meskipun dia tidak dekat dengan saya, tapi dia satu WhatsApp grup sama saya ya, dan dia mengamati gitu ya pelayanan kami gereja kecil ini tiap hari ada konten di YouTube. Saya bilang emang ini passion saya, Pastor. Ya, saya sukanya ngajar ya, kalau orang mau dengar puji Tuhan nggak dengar juga gimana. Ada pendeta-pendeta daerah yang saya suruh online nggak mau, kenapa? Orang ini persembahan nih Pak, nggak ada persembahannya. Ya.
Saya bilang, loh lo kok mikirnya begitu? Jadi mikir melayani itu harus dengan persembahan, saya bilang gitu. Kerjakan dulu untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka segalanya ditambahkan dalam hidup kita. Saya bilang, saya melayani Tuhan tuh di YouTube memang tidak dapat duit. AdSense-nya udah dapat sih, pernah. Kalau di total mungkin AdSense-nya sekitar 15 juta, tapi nggak worth it gitu. Saya 10 tahun di YouTube cuma dapat 15 juta kan nggak worth it banget saudara ya. Jadi bukan itu yang saya cari, tapi ada aja jalannya Tuhan. Ya, ketika gereja kami butuh, tiba-tiba ada orang transfer dengan nilai yang amazing. Sampai sekarang bahkan saya cuma tahu namanya, itu pun karena ada struknya, ada namanya di situ. Dia sebut namanya dari A, tapi saya orangnya nggak tahu. Sampai detik ini beberapa orang yang diberkati oleh pelayanan kami di digital. Saya punya jemaat dari Australia, dari Jerman, dari Inggris, dari Italia. Yang tadinya orang Indonesia, akhirnya suaminya juga mulai belajar bahasa Indonesia, terus dengarkan khotbah saya. Akhirnya menantunya, mertuanya juga dengerin saya. Apalagi sekarang ini kalau kita di YouTube bisa subtitle, benar nggak? Saya khotbah berbahasa Indonesia, tinggal subtitle aja yang bahasa Inggris, maka khotbah saya bisa didengar, bisa dibaca oleh orang yang berbahasa Inggris. Nah saudara kekasih Tuhan, kita jangan maunya instan. Ya. Tema saya pada minggu ini adalah memakai caraku, bukan caranya. Coba slide berikutnya. Kita kembali dalam konteks cerita kita. Firman Tuhan berkata demikian dalam Kejadian 25 ayat 23, saudara. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan kuat dari yang lain dan anak yang ketua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kekasih Tuhan, ini firman Tuhan dari Tuhan kepada siapa? Kepada Ribka. So Ribka itu ketika mau mengandung, dia sudah tahu bahwa dia akan punya anak kembar. Dia sudah tahu bahwa anak yang bungsu nanti akan menjadi tuan dan anak yang sulung akan menjadi hamba. 2 anaknya ini yang kemudian diberi nama Esau dan Yakub sudah ditentukan Tuhan. Ribka paham anak bungsunya jadi apa, anak sulungnya jadi apa berdasarkan firman Tuhan ini. Ini nubuatan. Kalau nubuatan itu pasti presisi, ya dan amin. Gak mungkin salah. Tapi saya pernah Pak dinubuatkan sama Nabi Pak, tapi nubuatannya gak terjadi. Itu Nabi palsu, dengarkan saya. Nabi benar itu gak mungkin salah dalam menubuatkan sesuatu. Ya, makanya saya gak suka sama orang-orang yang ngaku nabi-nabi gitu. Maka Bapak Ibu dengarkan saya, ini karena terakhir kali saya di sini saya bodoh amat deh sama saudara deh. Ya. Jangan jadi jemaat bodoh. Ya. Jemaat bodoh itu apa? Kalau ada orang ngaku nabi terus maju minta dinubuatkan. Baca Alkitab dengan benar. Nabi-nabi yang di Alkitab itu kalau Tuhan mau kasih nubuat, mereka tuh harus mengasingkan diri dulu. Daniel harus pergi ke tepi sungai Tigris, berpuasa di sana. Baru mendapatkan apa pengertian yang dia mimpikan dan dia tahu nubuatan masa depan itu apa. Baru dia bernubuat. Tapi nabi-nabi sekarang yang ada di gereja-gereja itu, Bapak datang, saya nubuatkan kamu lah, kapan dia bergumul. Makanya hari ini artinya nubuatannya itu biasanya umum, kamu nanti akan diberkati. Iyalah diberkati. Kalau kamu kerja kamu diberkati, ya iyalah. Ya. Jadi nubuatan itu harus presisi. Saya kayaknya udah pernah ngomong di sini. Kalau nanti ada hamba Tuhan di sini berkata, dalam roh saya berkata di sini ada yang saya merasa ada satu orang yang kurang enak badan. Ya iyalah. Gak usah 1000 orang, nih cuma berapa orang di sini, pasti ada yang lagi nggak fit bodinya kan? Pasti ada yang nggak enak. Ya. Kecuali nubuatan begini, dalam roh saya melihat ada seorang perempuan di sini, rumahnya pagar hitam, ada pohon mangga berbuah jeruk di rumahnya. Wah itu kalau nubuatannya begitu, itu benar, itu baru nabi benar. Tapi kalau nubuatannya, saya melihat Indonesia akan diberkati Tuhan, saya melihat pemimpin nanti 2024 akan dipakai Tuhan, bagi saya, sorry saudara, itu bukan nubuatan. Itu tebak-tebak buah manggis aja lah. Nubuatan itu harus presisi. Makanya jangan jadi mau orang Kristen yang dibodohi. Ya. Maka saya berharap nanti Pak Joko, Pak Kinoto, Bu Junkian dan teman-teman semuanya kalau mengundang hamba Tuhan di sini hati-hati. Makanya mendingan kalian-kalian aja lah yang khotbah di sini lah. Kalau ngundang pendeta lain itu pendeta yang benar-benar punya nilai jual, yang bisa melengkapi pelayanan kalian. Jangan gampang undang pendeta luar. Ya. Nanti rusak kalian sendiri gitu ya. Kecuali ketua sinode yang minta ya mau gimana ya. Karena ketua sinode gitu ya. Tapi kalau misalnya undang-undang sembarang orang yang kita tidak tahu ya, hati-hati. Saya punya teman gereja mengembalakan yang gerejanya akhirnya rusak.
Rusak dalam artian bukan gerejanya rusak, tapi kalau saya diajak ngobrol, diajak ngopi sama jemaatnya yang kaya raya, terus saya ngobrol, saya bingung gitu loh, ini kayaknya pinter. 5 menit pertama tuh teologianya dalam banget. Tapi kalau udah menggali soal yang hal-hal yang lain gitu, yang lebih dalam soal teologi, saya ketawa dalam hati. Kenapa? Teologianya gado-gado. Kenapa? Karena rupanya mimbar gerejanya ini sering dipakai atau sering diizinkan orang-orang yang beraneka ragam teologi untuk berkhotbah di mimbarnya. Jadi akhirnya jemaat memahami teologianya gado-gado. Iya kalau, ya sesama GBI aja kan pengajarannya berbeda, ya nggak sih? Kok nggak tahu, nggak pernah main ke GBI lain, ini setia banget sama gereja ini pasti deh ya. Iya dong, pasti beda lah. Nggak usah lah ya, Pak Kinoto sama Pak Joko ngomongin aja satu topik teologi. Pasti ada pemahaman, berbeda nantinya. Hakul yakin saya. Saya bukan anak kemarin sore soal teologi ya. Apalagi kalau pendetanya ini dari sekolah teologi yang berbeda-beda. Nah loh. Di sini ada Pak Erastus, ada Pak Gilbert, ada Pak Stephen Tong. Harus diakui semua pendeta-pendeta yang punya nama dan pengajarannya luar biasa. Tapi pasti berbeda. Lalu kemarin kita bilang, Stephen Tong sesat. Wah saudara kurang ajar, Pak Tong itu udah tua loh. Udah penginjilan kemana-mana kau bilang pengajarannya sesat. Tapi berbeda dengan kami. Ya berbeda, karena berbeda tafsir. Berbeda tafsir itu lumrah. Suami istri aja yang udah puluhan tahun menikah, mestinya kata firman Tuhan 2 jadi 1 kan? Tetap aja Pak. Beda kan Bu? Jelas loh suaminya. Beda. Padahal saya yakin udah belasan tahun, puluhan tahun menikah. Ya. Bagaimana nggak mungkin bisa sama? Ya. Pasti beda lah saudara. Nah sama-sama kita belajar hari ini. Ribka sudah tahu anaknya mau jadi apa. Berpencar di situ menggunakan kata Ibrani parat. Yang artinya to break through, menerobos, spread, menyebar, separate, memisahkan. Jadi memang Ribka sudah tahu bahwa anak dalam kandungannya nanti akan berpisah. Satu dengan lainnya. Ini enggak lumrah. Why? Because twins, kembar. Saya punya teman kembar, SMP, SMA, perempuan cantik. Ya. Setelah lama nggak pernah hilang, nggak pernah dapat jejaknya gara-gara Facebook sekitar belasan tahun lalu. Atau ya 10 tahun lalu lah, belasan tahun lalu, nyambung lagi di Facebook tuh, ya, ketemu, temen gue nih yang kembar nih, cantik memang mereka berdua, ya, terus saya akhirnya, ya di Facebook kan teman lama ngomong-ngomong begitu, nanya, adik lu di mana? Ada, mereka tinggal di luar negeri, saudara. Sekarang mereka tinggal berdua di Hong Kong. Dulu waktu SMP, SMA tidak berhijab. Pas saya ketemu mereka berdua berhijab. Menariknya lagi, mereka sudah punya suami, tentu suaminya beda-beda kan. Ya dong nggak mungkin dong mentang-mentang kembar suaminya satu meskipun berhijab kan. Suaminya beda tapi tinggal sama-sama di Hong Kong. Yang kurang lebih, kenapa saya tanya? Ya karena gimana lah, gue kalau jauh sama Mira dan Mita ya. Kalau jauh sama Mira tuh gimana gitu ya. Nggak enak gitu, ada setengah jiwanya yang gimana gitu. Kembar tuh begitu. Tapi Ribka dinubuatkan anak kembarnya ini akan berpisah. Ya. Mestinya logikanya kalau dia mama bener ya. Dia kan berusaha jaga agar nubuatan Tuhan tidak terjadi, benar nggak saudara? Ya, coba lo dapat nubuatan Tuhan, anakmu nanti akan musuhan. Terus gimana? Kita didik anak kita, hajar adikmu kok dek, sikat kokomu. Nggak gitu dong, udah dinubuatkan adik dan kakak, anak kandung kita mau berpisah, musuhan nantinya, mestinya kan kita kondisikan supaya mereka akur gitu kan. Main congklak bareng, main monopoli bareng gitu kan, main rujakan bareng. Mestinya kan begitu, tapi enggak. Perhatikan baik-baik. Nubuatan atas anak-anaknya itu jelas. Slide berikutnya. Tapi yang kita tahu, saudara, ya, Ribka tidak sabar, ya, dia tidak mau sabar, maunya instan. Akhirnya harus lewati banyak duka. Sejak mulanya Tuhan menetapkan Yakub di atas Esau, meski ia anak bungsu, tapi meskipun Ribka tahu kebenaran itu, dia nggak sabar sama waktunya Tuhan. Dia maunya instan, itu yang kita tahu. Slide berikutnya, soal kacang merah. Ya, banyak orang Kristen salah paham soal ini. Yuk kita baca. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom.
Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Kita tahu cerita itu soal sup kacang merah. Tapi kebanyakan kita membacanya maunya instan. Sorry ya, dengerin saya nanti dalam 5 menit, saya akan bisa buktikan. Banyak Bapak Ibu kalau baca cerita ini, itu hanya dengar pemahaman pendetamu. Gini ya, saya bilang ya. Saya ini berkhotbah hari ini. Siapapun yang berdiri di sini berkhotbah. Pak Kinoto, Pak Joko berkhotbah, teman-teman lain berkhotbah di sini. Itu sebenarnya ketika dia berkhotbah, dia sedang menafsirkan. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata, ini firman Tuhan. Saya berkata inilah firman Tuhan. Maafkan saya kalau khotbahnya itu dibilang firman Tuhan, pendeta ini bohong. Why? Karena sebenarnya kalau dia dikasih waktu berkhotbah 1 jam, firman Tuhan yang dia bacakan, firman Tuhan yang dia sampaikan hanya beberapa ayat. Benar gak saudara? Kok ragu-ragu nih? Iya kan? Kalau dia berkata, ini firman Tuhan saudara. Ketika dia berkhotbah kan sering ada banyak pendeta, firman Tuhan berkata demikian saudara. Sebenarnya kalau dia berkata khotbahnya itu firman Tuhan, kalau boleh jujur, firman Tuhan itu kan ayat firman Tuhan. Yang dibaca dalam khotbah 1 jam itu paling berapa lama sih? 5 menit paling. Itu pun kalau ayatnya agak banyak. Kalau ayatnya seperti tadi cuma 3-4 ayat, paling cuma 1 detik, 2 detik selesai. Yang lainnya apa? Tafsir. Itu yang saya ajarkan kepada jemaat saya. Dan karena saya mengasihi saudara, saya berkata, pendeta itu kalau ada di mimbar sedang menafsirkan firman Tuhan. Nah karena menafsir itu bisa kemungkinan salah. Kok bisa sih Pak pendeta salah? Lah ya pendeta juga pastilah. Namanya penafsiran bisa salah. Makanya saya mengajar kalau saudara dengerin pendeta itu. Makanya kan kalau saya di sini kan saya nggak suka diamin-aminkan. Saya tipikal pendeta yang paling gak suka diamin-aminkan. Saya pernah dimusuhin sama satu gereja, karena diundang gereja tersebut, terus saya bilang, jangan amin-aminkan. Tapi karena gereja itu pendetanya sering mengajar, amin. Kalau saya khotbah cepat aminkan. Nah jemaatnya jadi dikit-dikit amin, dikit-dikit saya marahin di mimbar kan. Gue gak suka diamin-aminkan, besoknya gue gak diundang lagi saudara. Gak apa-apa. Kenapa? Karena saya mengerti kata amin itu loh saudara. Amin itu artinya saudara benar-benar memahami. Nah saudara itu banyak cuma memahami pengertian atau penafsiran pendetamu. Nah, dalam konteks sup kacang merah tadi juga saudara banyak kesalahan. Dari mana kesalahannya? Slide berikutnya. Banyak kita berkata, di sini Yakub itu menipu Esau. Come on. Menipu di mananya? Berapa banyak orang, bahkan di sekolah minggu tanya nih anak-anak sekolah minggu, Yakub itu arti namanya apa sih? Yakub arti namanya penipu. Waduh saudara, kalau ada pendeta, ada pengkhotbah, ada siapapun dia mengajar bahwa Yakub arti namanya penipu, maafkan saya, belajar lagi deh. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yakub itu penipu, Yakub tuh sang penipu, maafkan saya dengan rendah hati saya ngomong, belajar lagi di Alkitabnya. Soal sup kacang merah. Semua kita memahami Yakub menipu Esau kan? Tapi tadi baca ayatnya, unsur mana Yakub menipu Esau? Tidak ada. Yakub itu cerdik. Dan kalau kita baca di Alkitab, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik itu perintah firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, jadilah orang Kristen yang cerdik. Ya, di situ ada orang lagi demo, laskar jihad kah atau yang putih-putih. Terus kita ke tengah wantang-wantang, wah saya laskar Kristus. Haleluya, Yesus Tuhan goblok. Kalau dia mati dibunuh, itu bukan mati martir, mati karena kegoblokannya saudara. Martir Tuhan yang saya baca dalam sejarah Alkitab enggak begitu, saudara. Ya, cerdik dong. Ya. Kemudian saudara, Esau itu apa? Bodoh bagi saya. Pak Seno, dari mana Pak Seno bilang Esau itu bodoh? Dari Tuhan benci Esau karena kebodohannya. Dari ayatnya apa? Maleakhi 1 ayat 2-3 yang dikutip oleh Roma 9 ayat 13. Namun aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Pak Seno, membenci Esau bukan bodoh. Coba perhatikan di konfirmasi Ibrani 12 ayat 16. Esau dianggap Tuhan punya nafsu yang rendah. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dari 2 ayat ini, 3 ayat dengan Roma, saya menyimpulkan Esau bodoh. Esau bodoh, makanya Tuhan bilang aku benci sama Esau.
Karena bodoh, akhirnya Tuhan bilang, Esau itu benar-benar punya nafsu yang rendah, seperti orang yang gak kuat sama hal-hal cabul. Nafsunya rendah, bayangin gara-gara sup kacang merah, kok disetarakan dengan percabulan itu loh. Kenapa? Karena nafsunya Esau rendah, makanya Tuhan benci sama Esau. Tidak ada dalam ayat tadi indikasi Yakub itu menipu. Kalau Yakub menipu, maka kalimatnya nggak begini. Maka kalimat-kalimat di ayat firman Tuhan, Tuhan benci sama Yakub. Kenapa? Karena sejak mulanya dia menipu. Tapi nggak pernah kau dapati kalimat begitu di Alkitab. Kecuali Alkitab yang kau terjemahkan sendiri. Kalau terjemahan resmi, nggak ada kalimat Yakub itu menipu. Slide berikutnya. Soal sup kacang merah. Nanti kalau yang tidak sepakat dengan saya, bisa minta nomor teleponnya saya ke Pak Kinoto untuk kita berdiskusi. Ya, saya terbuka. Saya kalau hari Minggu khotbah di gereja, terus Minggu sorenya jam 5.30 saya ada Minggu sore bersama Pase. Jadi khotbah saya kan satu arah ya. Kan kalau saya khotbah satu arah kan mungkin Bapak Ibu nggak setuju sama saya ya. Maka di live streaming di YouTube itu saya buka. Kalau Bapak Ibu nggak setuju sama saya di mananya, kalau mau bertanya di mananya. Saya berani mempertanggungjawabkan khotbah saya. Maka saya mau diskusi dua arah. Nah saudara, saya siap dengan diskusi kalau saudara mengatakan bahwa sup kacang merah itu Yakub menipu. Ya. Yakub tidak salah dalam soal sup kacang merah ini. Ya. Nah seringkali, slide berikutnya, orang Kristen menganggap Yakub seorang penipu dari ayat-ayat ini. Perhatikan baik-baik. Tapi benarkah ia seorang penipu? Yuk kita baca Kejadian 27 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Tuh kan Pak Seno, bener kan? Kata Alkitab, Yakub adalah orang yang punya tipu daya. Yakub adalah seorang yang menipu, 2 kali menipu lagi. Nah saudara, kalau saudara mengatakan demikian, maka saudara membaca Alkitab tidak lihat konteks. Meskipun Alkitab mengatakan di sini jelas yang saya kasih warna merah tadi, telah datang dengan tipu daya, itu perkataan Ishak kepada Esau. Ia telah 2 kali menipu aku, itu perkataan Esau ketika dia sadar bahwa hak kesulungannya sudah diambil sama Yakub. Ada kalimat tipu di situ. Saya cek bahasa Inggris juga kurang lebih sama, saya cek bahasa Ibrani juga kurang lebih sama. Tapi apakah benar Yakub menipu? Kalau kita lihat konteks, yang berkata Yakub menipu itu adalah Esau. Esau mengatakan adiknya itu penipu, 2 kali dia menipu aku karena dia sedang emosional. Bapak Ibu kalau pernah emosional, angkat tangan. Malaikat semuanya emang di sinilah. Kalau kita emosional kan kita, ya ngucap aja. Saya tipikal orang ya, aduh puji Tuhan lah. Sekarang nih saya udah lebih better. Ya, saya anak kolong, tukang berantem dulu. Ya, nggak bisa saya emosional, saudara. Saya sadar banget, tapi seingat saya, kalau saya dulu sebelum bertobat jadi emosional, itu nggak lama kemudian ya redup. Saya pernah kesel sama temen, ngajakin dia berantem. Saya ajak masuk ke WC sekolah. Saya di SMP negeri, saya masuk ke SMP ke WC-nya. Kalau SMP negeri di zaman saya itu nggak ada bersih-bersihnya, nggak ada higienisnya. Pokoknya joroknya minta ampun. Kalau saya nggak kebelet, nggak mungkin ke situ. Mendingan kencing di bawah pohon daripada ke toilet. Ya, SMP negeri itu zaman itu tahun 90-an tuh begitu. Ya. Saya berantem sama dia, tapi nggak lama. Ya sudah emosinya meluap, jadi best friend sampai sekarang. Jadi best friend. Temen saya yang dari SMP, SMA sampai sekarang masih berhubungan baik, itu dimulai persahabatannya gara-gara saya berantem sama dia. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan, Esau lagi emosional. Makanya dia bilang sama bapaknya, benar kan Yakub itu? 2 kali dia menipu aku. Tapi pertanyaan saya, apakah benar-benar Esau ketika berkata Yakub itu menipu dengan nalar? Tidak lagi emosional. Kalau dengan nalar, kalau Esau benar-benar beriman, berkata, adikku itu Yakub itu penipu, maka sampai akhirnya tidak akan ada terjadi pemulihan. Tapi kalau kau membaca endingnya nanti, Yakub aja masih ketakutan ya ketika datang kembali ke Beersheba, sehingga rombongannya dibagi-bagikan. Pertama budaknya Lea, terus budaknya Rahel, baru terakhir dia. Ingat gak cerita ini? Sambil mereka bawa persembahan-persembahan kan, supaya kalau Esau itu marah sama Yakub berpikir dikasih persembahan pertama dari budaknya, kalau dibunuh ya budaknya dulu yang mati. Lama-lama sampai ke dia, emosinya sudah reda dan tidak akan membunuh dia. Yakub sampai parno begitu loh. Tapi Esau ketika melihat Yakub, apa? Dia berlari-lari. Dia peluk adikku,
kukira kau sudah mati. Apa yang kau lakukan tadi? Apa dengan semua tadi? Kak, itu pemberianku untukmu, Kak. Apa kata Esau? Dek, aku punya jauh lebih banyak daripada yang kamu berikan ini. Ini buat kamu aja. Aku kangen sama kamu. Artinya apa? Ucapan Esau sebelumnya dalam konteks tadi yang berkata, Yakub adikku penipu, itu hanya temperamental sesaat. Hanya sesaat saja ketika dia emosi. Hati-hati kalau baca firman Tuhan. Meskipun ada ayatnya di Alkitab, tapi apakah benar Alkitab berkata Yakub penipu? Yang berkata Yakub penipu adalah Esau. Dan Esau lagi emosional. Nah, soal kacang merah Yakub tidak menipu Esau. Apakah soal hak kesulungan Yakub menipu Esau juga? Kalau kita baca konteksnya tidak. Coba dibuka slide berikutnya, karena kecil saya baca dengan cepat. Ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, dan berkata kepadanya, anakku, sahut Esau, ya Bapa. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua dan tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Tapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Perhatikan ayat 8. Maka sekarang, yang saya kasih warna hijau itu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tapi Esau ayah kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku memperolok dia, dan dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, bukan berkat. Tapi ibunya berkata kepadanya, perhatikan baik-baik, akulah yang menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku, ambillah kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Ayat 15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnya lagi dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolehnya kepada Yakub anaknya. Ayat 18. Demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya setelah berkata, Bapa, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Perhatikan ayat 19. Kata Yakub kepadanya, akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Perhatikan yang saya kasih warna merah di sini. Kata Yakub kepada ayahnya Ishak, akulah Esau, anak sulungmu. Ini bohong apa enggak? Bohong, jelas bohong. Tuh kan Pak Seno, Yakub kan berbohong. Jadi kalau saya mengatakan Yakub itu seorang pembohong, Yakub seorang penipu, benar dong? Oh iya benar. Kalau kau membacanya hanya begitu saja. Tapi sekali lagi, saya mengajar saudara. Kalau baca ayat Alkitab harus lihat konteks. Kenapa Yakub berkata kepada Ishak, ini aku Esau, anakmu itu Bapak, karena disuruh sama Ribka. Ribka yang memberikan perintah itu kepada Yakub. Coba buka slide berikutnya. Jadi bukankah Yakub hanya menuruti ibunya, Ribka? Kenapa Yakub begitu menuruti ibunya Ribka? Karena Alkitab kita mengatakan, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kejadian 25-28. Kenapa ya? Kok Ribka itu sayang sama Yakub lebih daripada Esau? Maka banyak tuh penafsiran. Tapi kalau saya biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Esau suka berburu. Kalau kau baca tadi ayat-ayat tadi, Ribka mengambil baju Esau yang ada di rumah itu. Berarti informasi ini kita bisa tafsirkan Esau nggak pernah ada di rumah. Esau berburu. Karena berburu, maka hubungannya dengan Ribka ya tidak begitu dekat. Bagaimana dengan Ishak? Ya sama aja dong. Cuma karena Ishak suka makanan daging buruan, maka Ishak sayang sama Esau. Jadi memang hubungan mereka ini kurang baik gitu. Antara Esau dengan Ribka, bukan karena like or dislike, karena Esau suka berburu. Nah karena suka berburu nggak ada di rumah, yang ada di rumah siapa? Yakub. Otomatis dong. Coba mama-mama di sini, jujur deh. Kalau ada anak yang jarang keluar, sukanya di rumah, pulang sekolah ke rumah, bantuin kita di dapur. Itu nggak perlu dikondisikan gimana pun, kita jadi sedikit lebih sayang sama dia, benar nggak?
Iyalah. Apakah berarti kau ibu-ibu di sini nggak suka atau nggak sayang sama anakmu yang lain? Kan nggak gitu. Nggak gitu. Saya sama anak saya yang pertama sekarang sudah nggak begitu gimana karena sudah dewasa, udah SMA kelas 2. Kata orang mukanya mirip cesplek saya. Saya malah suka kata orang lebih sayang sama anak yang bungsu karena Cina banget dia. Tapi konteksnya bukan itu. Konteksnya karena saya tahu dia dulu lahirnya bagaimana, ya, dan dia saat ini masih dalam masa remaja yang sangat awal. Yang dulu kakaknya pun saya sayang, tapi sekarang ya udah SMA masuk saya cium-cium mulu, nanti dia malah begini kan gitu. Ya, udah SMA kan harus saya agak gimana, bapak kan harus agak jaim dikit kan gitu ya. Tapi kalau yang masih baru SMP, ya, waktu SD kelas remaja masih saya mandiin sendiri anak saya itu, ya. Sampai nanti ada waktunya saya akan menjaga jarak juga dengan mereka supaya mereka dewasa. Ketika saya tidak dekat lagi dengan anak saya yang pertama, apakah saya tidak sayang? Wah, jahat kalau saudara berkata saya tidak sayang sama anak saya yang sulung. Kalau dibelah dada saya ini, hidup saya untuk mereka berdua ini. Nah, kasih Tuhan biji mata Tuhan. Jadi Yakub itu menipu karena perintah siapa? Ibunya. Coba slide berikutnya. Jadi soal hak kesulungan, meski Yakub terlibat karena dia berbohong kepada bapaknya, tapi tidak bisa kita katakan bahwa Yakub seorang penipu. Sebab ia melakukan apa yang Ribka ibunya perintahkan. Ribka sayang dan proteksi Yakub, sebaliknya Yakub sayang dan hormati Ribka. Jika dalam kasus ini mau dicari siapa yang salah, maka jelas yang salah kalau kata saya Ribka. Sebagai anak yang memang hormat sama ibunya, perintah ibunya dia kerjakan, nggak salah. Ini seperti kasus Sambo kemarin loh Bapak Ibu. Nggak ngikutin apa nggak? Wah, ibu-ibu yang nggak ada kerjaan pasti ngikutin. Ya, karena ibu saya tuh sidang live-nya aja ditontonin. Itu kan ada ajudan yang ngebunuh si Joshua itu kan, sama-sama ajudan kan. Ya. Tapi perhatikan, ajudan ini di pengadilan dianggap salah nggak? Salah, tapi tidak dianggap yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Sebagai anak buah, dia hanya melakukan perintah atasan. Sama dalam konteks ini. Ya. Yakub itu berbohong karena diperintahkan ibunya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang berkata Ribka itu penipu, Ribka itu jahat? Enggak. Kalau ngomongin keluarga Ishak, ngomongin keluarga Ribka, Esau dan Yakub, selalu kalau ngomongin Yakub, Yakub itu penipu. Selain Yakub itu nantinya Israel, bergumul dengan Tuhan dan dia sudah menang. Yang diingat Yakub menipu. Nah, kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Slide berikutnya. Karena perbuatan Ribka, Yakub memiliki rasa bersalah kepada Esau secara dalam. Rasa bersalah yang dibawa Yakub sampai mati. Kalau kau sudah baca ceritanya, meskipun Yakub sudah kembali ke Israel, tapi Yakub tidak mau dekat-dekat dengan kemah Esau karena masih takut. Kenapa dia takut? Karena dia sadar di masa lalunya dia pernah berbuat salah sama Esau. Ketika Esau bilang, yuk dik kita pulang bareng-bareng. Apa kata Yakub? Kakak duluan aja. Soalnya aku bersama anak-anak kecil dan juga lembu-lembu yang baru punya anak ini. Nanti kalau kami jalannya pelan-pelan, kakak pelan-pelan, udah kakak duluan aja. Pas Esau berangkat duluan, Yakub malah belok. Tidak sampai di Beersheba, tapi dia hanya berhenti sampai di Sikem. Sampai matinya, meskipun sudah pulih, rasa bersalah Yakub kepada Esau tidak bisa dihilangkan. Yakub juga harus meninggalkan keluarga yang dicintainya. Bayangin, masih usia muda, meninggalkan ibu yang dia cintai. Kamu pergi ke rumah Laban, 20 tahun, meninggalkan ibunya, terluka. Meninggalkan bapaknya yang dia tahu sudah matanya rabun, udah buta, pengen mati. Ini orang Yahudi loh. Orang Yahudi itu kalau bapaknya mati, wajib datang, wajib menguburkan. Bagaimana kalau aku nanti lagi di rumah Laban, tiba-tiba bapak sakit keras dan bapak mati? Dia akan dicap sebagai anak laki-laki yang tidak pernah bertanggung jawab kepada orang tua. Kalau di Yahudi, dalam budaya Yahudi sampai detik ini, orang tua itu nggak seperti orang tua di Indonesia mungkin yang bisa ditelantarkan anak. Orang tua Yahudi itu pasti akan dirawat sama anak. Kenapa? Karena itulah pengajaran Yahudi. Makanya nggak ada orang Yahudi yang jompo yang pakai gembel-gembel minta-minta di sana, nggak ada. Itu menjadi aib bagi anak mantu cucu-cucunya. Maka semua orang tua di dalam budaya Yahudi itu pasti hidup masa tuanya enak. Semoga orang Kristen juga begitu ya. Saya nggak kepengen nanti ada jemaat di sini yang orang tuanya sudah tua, terus kita kaya raya atau tinggal di luar negeri, kita nggak ada peduli sama sekali sama orang tua kita, sakit suruh sakit sendiri. Ibu saya sakit kanker, saudara. Itu yang mungkin menjadi landasan saya juga, saya menolak pelayanan kapanpun, tengah minggu, di luar kota, di luar daerah, di luar Jakarta. Kenapa? Ibu saya sewaktu-waktu butuh saya. Ibu saya ngikutin program BPJS, nggak bisa kayak swasta gitu, nentuin tanggal sendiri.
Jadi kalau mau ketemu dokter itu harus ngantri dulu, ketemu jadwalnya kapan. Kalau saya nganterin ke Darmais itu jadwal dokter jam 8, tiba-tiba baru jam 12 ketemu dokter. Saya akhirnya dengan sadar bilang, buat apa gue jadi pendeta, ngajar bener, ngajar harus mengasihi, tapi sama orang tua gue aja enggak. Makanya saya bilang sama semua teman-teman, pokoknya nanti terutama admin The Way, kalau dia minta pelayanan tengah minggu bilang pasti nggak bisa. Ya, kenapa? Ya tentatif, nggak bisa. Jangan sampai nanti gue pelayanan tiba-tiba ibu gue butuh dan susah. Ibu saya udah divonis dokter CA tingkat tinggi, kata dokter tinggal tunggu waktu, saya nggak tahu kapan. Gue nggak mau jadi anak yang kurang ajar sama orang tua. Sebab saya mengajar, bullshit, lo cinta Tuhan kalau nggak cinta sama orang tua. Nangkap saudara? Maka ya sampai orang tua saya selesai, saya diajak ke Israel. Ada tour leader, ada tour travel yang dekat sama saya, pasti kita butuh pendeta, dan kebetulan kita mau bikin trip akhir zaman. Udah pasti nggak usah cari orang, pasti tinggal jalan aja. Fasilitasi ini. Saya goda, saya sendirian. Enggak, pasti mau bawa anak sama istri juga boleh. Wah 4 orang, free ke Israel, tinggal bawa badan. Tapi saya ingat ibu saya, waduh, nanti 2 minggu di sana, tiba-tiba ibu saya butuh, sesal nggak bisa bayar apa-apa. Saya bilang nanti aja kalau emang lu butuh gue, kalau Tuhan izinkan ibu selesai, nanti kita atur. Tapi kalau ibu masih ada ke Israel, bisa kapan aja. Tapi ini rugi Pak Se, programnya bagus, ada pesawatnya dapat yang bagus, hotelnya juga yang bagus. Alah, ya, lu kecuali lu nyumpahin gue mati muda nggak apa-apa. Tapi gue masih beriman umur 70-80 tahun. Masa 5 tahun lagi nggak ada program-program seperti itu. Nangkap saudara? Yang punya orang tua, masih punya orang tua, angkat tangan coba. Dengerin gue kalau lu anggap gue hamba Tuhan. Ya, omong kosong, lu sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan, nangis-nangis kalau melayani Tuhan. Sama orang tua enggak. Nah saudara, bayangin perasaan Yakub ini. Harus meninggalkan orang tuanya. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan marah sama Yakub? Coba slide berikutnya. Ini problemnya ayatnya banyak, panjang, nanti baca aja nih. Ini terambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Habis akhirnya Yakub pergi ke Haran menemui Laban, meninggalkan ibunya, dadah mama, dadah papa. Apakah Tuhan marah? Kalau saudara berkata Yakub itu penipu, Yakub itu jahat, Yakub itu berdosa, mestinya Tuhan marah. Tapi perhatikan baik-baik, nanti baca ayatnya di rumah. Baru dia nggak jauh sampai di Betel, Tuhan menjumpai Yakub di Betel. Bahkan memberkati Yakub, aku nanti janji akan menyertaimu dan akan membuatmu kembali ke tanah ini. Bayangin. Terus ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada banyak orang Kristen mengatakan bahwa Yakub itu berdosa, Yakub itu penipu. Slide berikutnya coba. Masakan Tuhan memberkati penipu? Nggak mungkin. Kalau Yakub habis menipu, Yakub habis berdosa, Yakub di mata Tuhan marah sama Yakub, nggak mungkin Tuhan menjumpai dia di Betel. Berapa banyak saudara mikir sampai ke sini? Saudara cuma tahu Yakub itu penipu, kenapa? Karena kau telan mentah-mentah apa yang diajarkan guru sekolah minggumu ketika kau kecil. Yakub itu adik-adik penipu. Yakub penipu, Yakub penipu. Kita punya teman SD namanya Yakub, penipu lo. Kita punya teman SMP nyontek, dasar emang penipu, nama lo penipu. Padahal Yakub itu artinya bukan penipu, come on. Lo cari kamus Ibrani, Yakub itu artinya apa? Enggak dijelaskan penipu. Yakub itu bahkan banyak teolog perjanjian lama mengatakan memegang tumit, karena memang dia lahir kan seperti itu. Ya. Kakaknya sudah brojol, tapi tumitnya dipegangin sama si Yakub. Wah, Yakub memegang tumit. Yang berkata Yakub itu penipu cuma orang Kristen yang membaca ayat tidak sesuai dengan konteks. Yang menipu siapa? Ribka, slide berikutnya. Bagaimana nasibnya Ribka? Apa kata Alkitab soal Ribka? Yuk dengan cepat. Kita baca Kejadian 27 ayat 42 sampai 45. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau, larilah ke Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah kepadanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian perhatikan baik-baik. Aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku harus kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Saudara, nasibnya Ribka bagaimana? Mengenaskan. Kenapa mengenaskan? Janjinya kepada Yakub, aku akan nyuruh orang menjemput kamu, tidak terlaksana. Why? Karena Ribka mati muda. Kalimat-kalimat yang kita baca ini adalah cerita Ribka di Alkitab yang terakhir. Kita nggak ketemu kata Ribka
hidupnya Ribka di kemudian hari. Ketika Ishak mati tua, yang menguburkan Alkitab katakan cuma Esau dan Yakub. Ribka tidak ada di situ. Berarti kita tafsirkan, Ribka sudah mati. Bahkan sudah mati ketika Yakub masih ada di Haran. Dia berkata kepada Yakub, "Nak, kamu pergi dulu ke Laban, ke rumah pamanmu. Nanti kalau kakakmu marahnya sudah reda, aku nyuruh orang jemput kamu." Enggak terlaksana. Kalimat berikutnya tadi di ayat tadi, "Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Anak kembarnya dia kehilangan. Dia kehilangan Yakub karena Yakub pergi jauh 20 tahun sampai dia mati, Yakub nggak pernah dia lihat lagi. Dan bagaimana hubungan dia dengan Esau? Coba bayangin. Apakah Esau tidak tahu, tidak bertanya, "Loh, kenapa sih, Pak? Kenapa Yakub bisa menyamar jadi aku?" Ishak tentu kan bertanya kan? Kepada siapa? Kepada Ribka, istriku. Itu kenapa tadi Yakub yang datang? Apa yang terjadi? Kenapa dia bohongi aku? Aku kutuk ya Yakub. Pasti Ribka yang sayang sama Yakub bilang ini, "Jangan suamiku, itu yang nyuruh aku." "Oh kamu," tapi karena istri nggak jadi marah. Esau tahu nggak kira-kira? Pasti kedengeran kan? "Oh gitu ya mah. Jadi mama lebih bela Yakub daripada aku ya. Oke kalau gitu deh. Aku nggak akan berhubungan lagi sama mama." Mamaku kutuk. Kayak maling kundang kebalik teman. Ini anak mengutuk orang tua. Dan saya yakin Ribka jarang ketemu sama Esau. Maka apa yang dikatakan tadi, "Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Tergenapi. Yakub penipu, buktinya diberkati Tuhan di Betel. Ribka orang benar, apes hidupnya. Ingat di perjanjian lama itu, kutuk hukuman, berkat itu kelihatan. Kutuk itu orang yang berdosa, berkat itu orang yang tak berdosa. Jadi pembelajaran kita apa? Yang terakhir saudara, apa yang harus kita perhatikan dalam cerita ini? Yang pertama, saya mengajar saudara untuk mengekspresikan rasa sayang dan cinta kita itu dengan cara yang benar. Kita sayang sama gereja ini. Kita sayang sama gembala kita. Kita sayang sama pendeta-pendeta kita. Tapi kalau salah, misalnya salah, ya diingatkan dong. Saya ngomong gini sama jemaat saya, "Lo jahat banget lo. Kalau lo tahu misalnya gue salah, terus lo diemin aja, mentang-mentang lo berpikir gak enak sama Pase, gak enak sama Pak Seno masuk gembala kita nasihatin, lo jahat lo. Dan jangan berpikir kalau nanti saya gara-gara tidak nasihatmu tidak bertobat, saya masuk neraka, lo bisa masuk ke surga." Kita tahu istri kita sayang, tapi kalau dia salah, gimana Pak? Pak, kita sayang sama istri nggak? Yang sayang istri angkat tangan. Tapi kalau istri saya salah, istri kita salah, ada kemungkinan nggak? Kalau salah istri kita diapain? Tegur. Jangan didiemin. Bu, sayang sama suami nggak? Yang sayang sama suami angkat tangan. Kalau suamimu lagi selingkuh, diapain? Terus Pak, keren. Wow, papa suamiku ganteng, punya cewek di mana-mana, keren banget. Marahin, tegur. Kita punya anak, aduh, yang punya anak pasti sadar banget. Kita tuh kadang-kadang gak bisa marahin anak, apalagi yang udah punya cucu nih. Aduh. Tuh biasanya opa-oma sama cucu tuh, cucu gak ada salah pokoknya deh. Mama papanya udah marah-marah, enggak nih cucu opa baik. Ya hati-hati nih opa-opa nih. Kalau cucu lo salah, marahin. Itu bukan rasa sayang yang bener. Iya Pak, tapi kita kan salah. Jarang kita bisa memberikan saran yang baik. Kita mengekspresikan sayang dan cinta dengan cara yang salah. Seperti Ribka. Andai kata Ribka sabar aja. Orang dia udah tahu kok. Dia sayang sama si Yakub. Tinggal tunggu aja waktunya Tuhan kan. Orang udah dinubuatkan adikmu nanti. Anakmu yang kecil akan menjadi tuan. Dan kakaknya akan menjadi hamba. Tinggal tunggu waktu. Maka pembelajaran kedua. Kita harus mempercayai kehendak Tuhan atas kita dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berjanji kepadamu, kau akan diberkati jadi kepala, gak pernah ekor. Kita terima berkat begitu gak? Naik gak pernah turun. Apa yang kita pegang, yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kaki kita melangkah, tanah bumi yang kita pijaklah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Amin. Tapi baru besok dapat kabar, SP2 nih, kamu salah. Waduh, depresi, stres. Kayak dunia udah mau runtuh aja. Baru di PHK, udah kira-kira kiamat aja. Come on. Baru beriman, kok jadi kepala gak jadi ekor. Naik gak pernah turun. Terus tiba-tiba tokomu besok gak ada yang beli sama sekali. Sudah seperti dunia kiamat. Apa ini? Mental Kristen apaan begini? Kok akan diberkati Tuhan, amin. Besok tiba-tiba pacar mutusin kita. Minum baygon, goblok banget. Iman kayak apaan begitu? Sorry ya Pak, saya udah 20 tahun jadi pendeta penuh loh Pak.
So hal-hal kayak gini tuh bukan satu dua, banyak, sedih saya. Apanya yang amin, apanya yang iman kalau begini. Kalau percaya kehendak Tuhan, ya percayalah bahwa kita akan diberkati Tuhan. Amin, saudara? Amin. Ini kan firman Tuhan, saya kan nggak lagi menafsirkan kan. Ya, kita diberkati Tuhan, percaya aja. Pelan-pelan. Ya, bisa makan nasi uduk, haleluya. Bisa makan mie ayam, haleluya. Ya, di Villa Melati itu ada mie ayam yang dikunjungi Next Carlos. Saya nggak mau sebut namanya lah. Udah nggak usah disebutin, ya. Tadinya sering makan di situ sepi, tiba-tiba penuh gitu. Sampai gue datang terakhir tuh, nggak ada tempat duduk sampai ngantri. Ini orang-orang kayak apaan aja dan ada yang mau ngantri lagi. Maafkan saya ya, ini masalah perut doang, mau ngantri gitu. Ya udahlah kalau udah lagi penuh ya cari tempat lain, kayak nggak ada bakmi di Villa Melati aja. Kalau lo pengen suka bakmi, tanya gue lah, gue orang situ soalnya. Semua Villa Melati tuh gue cobain, gue tahu yang mana lebih enak lagi, tanya. Jadi jangan kayak orang, aduh, gara-gara cuma makan aja mau ngantri sampai 1 jam, 2 jam, pan. Percaya aja saudara sama Tuhan, sabar gitu. Yang terakhir, harus memakai caranya di waktunya dan bukan dengan cara kita di waktu kita. Ya, kalau kau dijanjikan Tuhan jadi kepala nggak pernah jadi ekor. Kalau Tuhan pernah bernubuat, sabar nak, rumah akan kuberikan padamu. Ya sabar aja. Jangan, wah Tuhan sudah menubuatkan kita rumah mah. Ini kebetulan aku dipercaya bos untuk megang duit 5 miliar. Ini jangan-jangan berkat, kita harus korupsi nih. Ini waktunya kita, bukan waktu Tuhan. Sabar aja, pelan-pelan aja. Kalau emang waktunya Tuhan kita ngontrak, ya nikmatin. Wah, kok hidupnya ngontrak sih, malu loh. Kita di gereja, semuanya punya rumah, masa kita doang yang gak punya ngontrak. Emang kenapa? Emang ada ayatnya gitu, kalau punya rumah masuk surga, ngontrak neraka? Enggak lah. Nikmatin ngontrak. Bersyukur masih bisa bayar bulanannya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, ada nanti jalannya Tuhan. Entah gimana, percaya deh. Saya dulu punya gereja itu di ruko Pak, dikasih pinjam orang. Terus Tuhan bilang, cari tempat yang lebih bagus. Dapat apartemen teripak. Aduh harganya mahal. Saat itu nilainya 7M. Waduh duit dari mana saya? Coba ngomong ketemu sama ownernya. Ketemu sama ownernya. Itu tiba-tiba bisa didiskon besar, jadi 5M. Dan nggak perlu ngajuin ke bank. Jadi gimana sistemnya? Ya Pak Seno nanti Pak Pendeta cicil sama saya aja. Nanti kita bikin tanda terimanya pakai materai setiap bulanannya, no bunga. Bayangin, itu kalau diajuin ke bank, saya masih jaminannya apa? Nggak ada, saya orang biasa. Itu namanya jalan Tuhan tuh begitu Pak. Nggak usah diada-adain, santai aja. Terus cicilannya sekarang, wah berat Pak. Gereja kami nggak sebesar ini jemaatnya, kalau yang online ya, yang website ya, sedikit. Bayar bulanan harus sampai nilainya ratusan, dari mana? Ini ya di atasnya tidak ada, nggak saya ngomongin di gereja saya. Kenapa? Kalau saya ngomongin di gereja saya kayak gini-gini, seolah saya minta-minta. Saya ngomong kepada saudara bukan berarti saya minta-minta, karena saya nggak kenal saudara. Saya ngomong aja nih, tiba-tiba, ya di atasnya tidak, di atas tidak. Ada orang transfer saya bilang tadi, dengan nominal 3 bulan bayar. Jadi saya harus bayar sekitar, maafkan saya sebutin ya, 100 sekian gitu ya per bulan. Saya lagi bingung gimana bayarnya. Saya hitung-hitung aset saya harus begini. Itu pakai cara saya. Saya bilang, Tuhan, lo yang nyuruh gue pindah ke sini. Kalau sampai gue nggak bisa bayar, ini ngomong saya nggak gini-gini ke Tuhan ya. Ya, saya tahu diri. Kalau saya nggak bisa bayar, yang malu bukan gue. Gue tinggal keluar aja, selesai. Yang malu lo. Nanti, ini dulu gereja nih, cuma pendetanya nggak bisa bayar. Yang malu lo Tuhan. Maka saya coba ngomong gitu sama Tuhan, tiba-tiba ada yang ngirim orang nggak saya kenal. Mungkin aja jemaat ini saya nggak tahu juga gitu ya. Nilainya 3 kali bulan harus bayar, disiapkan. Nah bulan keempatnya gimana? Ngapain gue pikirin? Kesusahan sehari untuk hari ini. Orang 3 bulan ke depannya sudah dicukupin Tuhan, bulan keempat ngapain dipikirin lagi? Nah apa saudara? Santai aja. Makanya saya pakai jas ini, nggak kelihatan kan saya hidupnya susah, mikir susah. Kalau saya mikirin nyari duit, maka saya tidak akan menghentikan pelayanan saya di undang-undang seperti ini. Karena dengan saya diundang seperti ini, saya dapat persembahan kasih. Tapi saya bilang, enggak Tuhan, gue mau fokus. Kalau saya pergi hari Minggu ke gereja di Jakarta, cuma 1 tempat. Tapi kalau di hari Minggu di depan layar, di komputer saya bikin rekaman program 5-6. Saya setiap hari itu rekaman 3 program, minimum. Kalau nggak lagi bikin program, saya bikin materinya, supaya pas rekaman ada materinya. Saya kerjakan buat Tuhan, dan Tuhan berkati saya. Saya mengikuti caranya Tuhan, bukan cara saya. Semoga saudara mengerti, paham, dan akhirnya gereja ini ke depannya semakin keren. Semakin mengandalkan Tuhan. Gereja bisa keren karena elunya keren.
lu dulu yang keren. Gimana bisa bikin gereja keren kalau elunya brengsek? Maaf ya, karena terakhir nih, mau terakhir. Jadi ini nggak mungkin sakit hati kan lo. Sakit hati juga nggak ketemu gue lagi gitu. Elunya bener, elunya punya iman yang bener, elunya hidup yang bener, suami istri hidup rukun dan damai. Percayakan sama Tuhan. Kalau kita udah punya kerjaan, gaji sekian, udah bersyukur dulu. Kalau buka bisnis hasilnya cuma sekian, ya bersyukur aja. Itu yang saya kerjakan. Dan Tuhan berkati saya, masakan Tuhan tidak berkati saudara? Oh, kita sama-sama punya Tuhan yang sama. Jadi kerjakan, kalau elunya keren, gereja ini pasti keren dengan otomatis sendirinya. Nangkep ya? Semoga insya Allah ya, beberapa tahun ke depan kalau saya diizinkan Tuhan, ada momen-momen khusus saya boleh nanti diundang ulang tahun ke-7, ulang tahun keberapa gitu Pak, misalnya di sini ya. Pokoknya kalau makan-makan jauh-jauh hari, Pak Seno makan-makan ada babi gulingnya, mungkin saya pertimbangkan ya. Saya kepengen lihat saudara tuh mukanya bukan bercahaya, tapi punya kesaksian. Hidupnya diberkati, hidupnya diberkati, hidupnya diberkati. Ya, nggak usah mikirin gedung gereja dulu ya. Kalau ada berkat besar, kasih tuh ke pedalaman-pedalaman. Support gereja-gereja di daerah-daerah. Kalau perlu bikin tim mission trip tuh ke sana-sana. Ya, banyak yang masih membutuhkan. Kita solid, jadi berkat. Doa saya, kita bukan cuma sakinah mawadah waromah, tapi kita nanti berkumpul di bumi, tapi juga berkumpul di surga. Izinkan saya berdoa buat saudara, tundukkan kepala kita doa. Bapak kami bersyukur, kami boleh berkumpul di gereja Christ Oikos Church di BSD Junction ini. Hamba sudah minta izin, ini pelayanan terakhir di tempat ini, doa agar gereja ini dalam perkenanan Tuhan semakin kompak, roh perpecahan, segala kuasa jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mencerai-beraikan jemaat ini Tuhan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Para leaders Tuhan berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Wibawa ilahi. Sehingga bisa membawa domba-domba yang Tuhan percayakan ini dalam perahu yang baik dan akhirnya menuju Yerusalem baru. Tuhan, mereka bisa saling mengampuni, saling mengasihi. Tergenapi janjimu Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya di tempat ini. Lewat gereja ini, semua pribadi-pribadi yang menjadi member jemaatnya semakin menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, leader-leader dan keluarganya Tuhan berkati luar biasa. Punya kekompakan dan punya hati yang melayani semata-mata untuk Tuhan. Dan anak-anak muda yang masih melayani Tuhan sebagai imam musik Tuhan berkati. Masa muda mereka diberkati, hati mereka diberkati. Pelengkapi mereka dengan kekompakan, dengan kemampuan yang luar biasa. Sehingga pemain-pemain musik yang masih muda ini semakin hari memainkan musik yang menyenangkan Tuhan. Yang melodinya menyenangkan hati Tuhan. Semua tim imam musik, worship leader timnya, singer, kaum wanita yang hamba kemarin lihat di Facebook sedang ada diberkati timnya. Tuhan berkati agar pelayanan-pelayanan yang ada di gereja Oikos ini semakin dipakai Tuhan dahsyat. Menjadi berkat bukan cuma buat BSD, Serpong dan sekitarnya, tapi sampai ke ujung-ujung dunia. Dan terima kasih Tuhan buat momen ini. Dan kami percaya gereja ini dalam tangan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Saya minta izin, kalau ada saya salah di masa lalu tolong diampuni. Karena kalau kau tidak mengampuni saya, Tuhan tidak mengampunimu. Itu kata Matius. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Seno untuk firman yang sudah dibagikan kepada kita semua. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Diberkati juga untuk Pak Seno Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan bisa pakai persembahan kami Tuhan untuk menjadi hormat alat kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Silakan. Silakan ditampilkan pengumuman. Bapak Ibu, gereja kembali membuka program orang tua asuh untuk periode tahun 2023 sampai 2024. Bapak Ibu yang terbeban untuk memberkati, mendukung pelayanan orang tua asuh dapat menghubungi sekretariat dengan Ibu Junkian. Selanjutnya, Bapak Ibu ada kelas baptisan di tanggal 27 Agustus 2023. Namun sebelum diadakan baptisan, nanti akan ada kelas di tanggal 6, 13, 20. Bapak Ibu yang belum dibaptis atau yang mau mengikuti kelas baptisan, silakan menghubungi sekretariat. Mungkin, saya dulu udah pernah dibaptis tapi waktu itu langsung nyebur aja, nggak belajar apa-apa, tiba-tiba datang ngelihat air langsung diceburin dan nggak ngerti maksudnya apa. Bapak Ibu bisa ikut pengarahan, ikut katekisasinya dulu. Jadi Bapak Ibu bisa paham apa sih arti baptisan itu. Pendaftaran paling lambat 31 Juli 2023 dapat menghubungi sekretariat. Selanjutnya, oke. Ada undangan worship night. Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara worship night dapat menghubungi sekretariat atau langsung ke lokasinya. Ini di Sungai Yordan Roxy, Mas. Hari Sabtu 29 Juli jam 1 ya. Jam 1 Sabtu ini. Selanjutnya, pengumuman selanjutnya. Sudah, Bapak Ibu, kita juga membuat kelas pengkaderan. Kita lihat anak-anak muda kita sudah pelayanan. Kita buka lagi untuk kita sebut grupnya ini Happy Birds. Yang lain kan Angry Birds, kita ini Happy Birds gitu. Kita buka Happy Birds 3. Bapak Ibu yang anaknya mau, saya pengen anak saya belajar musik, anak saya melayani. Apalagi misalnya, dia di rumah udah pernah les ini, les itu. Silakan Bapak Ibu daftar. Akhir bulan ini, nanti di awal bulan kita akan sudah mulai berikan pelatihan. Nggak langsung pelayanan, mungkin latihan-latihan 6 bulan, 1 tahun. Lalu kita akan ajak yang latihan-latihan ini untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi endingnya itu bukan buat show. Wah, latihan-latihan terus tampil di Ion, tampil di BSD Plaza, tampil di mall. Tapi kita endingnya adalah untuk anak-anak kita latih untuk melayani Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat, bisa main apapun, bisa main musik apapun, silakan daftar. Bisa angklung, bisa apa, silakan, gak apa-apa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, oke. Berikutnya ada persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Kita persilakan.
Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah bagi anak-anak kita. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat. Saya undang kepada kiranya Mari Bapak Ibu kita berdoa. memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Jemaat yang terkasih, ibadah kita pada minggu pagi hari ini telah selesai. Pulanglah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang tak pernah akhir. Terimalah tuntunan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menolong hidup kita, menjaga hidup kita, menuntun hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.